kan lagi di Kuala Lumpur nih, lagi di bandara. Lucu kali mamaku, dibilangnya kayak gini sama penjaga bagasi. Hari pertama merantau di Malaysia, nyari colokan. Ya betul. Untuk cari makan. Dapatlah nasi goreng gila yang enaknya yang luar enak biasa, itu. ma friend. Itu memang sebagus itu Malaysia, ma friend. Ini bukan yang membandingkan, tapi memang sebagus itu rumah sakit. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada, tetap diberikan kesehatan, tetap semangat, dan yang pastinya selalu berpikiran positif. Oke, so teman-teman, di video kali ini ada beberapa video yang akan kita reaksikan. Nah, diantaranya cerita-cerita mereka-mereka yang pertama kali datang ke Malaysia, dan juga ini Minah Saleh ini katanya mengalami culture shock. Nah, di sini dia macam bertanya ya. Nanti kita akan jawab menurut apa yang Sari tahu, dan juga kalian juga boleh menjawab ya, teman-teman Malaysia terutamanya. Pastikan tonton video ini sampai akhir karena nanti kita akan reaksikan juga satu video ini yang best ya. Nah, katanya di sini contoh negara yang merdeka sebenarnya. Nah, ini perempuan dan lelaki, nampaknya mereka ini adalah suami dan juga istri ya. Katanya 19 hari di Malaysia, modal nekat keliling dunia. Oke, so penasaran? Pastikan tonton video ini sampai akhir ya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, nah ini culture shocknya ya. Nah, sini pertanyaannya, kenapa mereka tak ada bagi pisau ya di Malaysia? Oke, nah memanglah kan lain negara dia kena pakai pisau ya, garpu dan pisau. Biasanya makan stick ya. Di sini pun makan stick pun ataupun chicken chop pun mereka akan kasih juga pisau kan. Tapi kalau kamu makan nasi goreng, takkan dia bagi pisau, betul tak? Kalau kamu makan apa, contohnya nasi lemak, ada ke dipakai pisau? Tak gitu ya. Ada juga sebenarnya pemakaian pisau itu, tapi tengok makanannya, gitu ya. Jangan makan roti canai disuruh pakai. Ada juga lah ya kalau boleh ya. Tapi tak biasa kan. Apa pisau kan? Makan pakai tangan je. Di Malaysia ini kita pakai tangan ya. Kalau tak ada pakai sudu. Nah, ini dia minta pisau pula. Hai. Oke. Teman-teman, aku kan lagi di Kuala Lumpur nih, lagi di bandara. Lucu kali mamaku, dibilangnya kayak gini sama penjaga bagasi. Kakak, di sini kamar mandi mana katanya. Jadi kata penjaga bagasi, tak ada sini kamar mandi katanya. Mak, Bapak jangan tanya kamar mandi, ku bilang. Mama tanya toilet. Kak, toilet di mana? Di situ. Ditanya mamaku pula kamar mandi di mana, ya nggak ada. Yang ada toilet. Oke, nah itu ceritanya ya. Kalau di Malaysia boleh juga ya dipanggil tandas. Oke, tandas. Tapi toilet pun boleh juga. Kalau kamar mandi tak ada lah ya menurut saya kan. Mandi ya, kamar mandi itu biasanya toilet tahu dipanggil di sana, kamar mandi untuk mandi. Tapi bukan untuk mandi saja ya, untuk teman-teman Indonesia yang pertama datang ke Malaysia ini, kalau mau tanya itu boleh dipanggil tandas. Oke, tandas. Gitu. Oke. Hari pertama merantau di Malaysia, nyari colokan. Masa colokannya begitu semua di Malaysia? Ya. Serius. Di Malaysia colokannya tiga gitu, 3 cabang begitu. Di Indo kan 2 tuh. Waduh, baru tahu. Dia harus beli casan baru. Informasi guys.
Oke, nah ini ya pertama kali datang merantau kerja ke Malaysia ya. Oke, nah dia tak tahu apa-apa, tak persiapan apa-apa ya. Biasanya kalau di Indonesia 2 saja kan, kalau di Malaysia itu 3 ya. Oke, so dia coba-coba memang tak boleh, kena beli baru lah bang kan. Nah sebenarnya masih boleh dipakai kan, beli yang macam ada tahu dekat plastik itu yang boleh dicolok, yang dia nanti sinilah saya letak gambarnya ya macam ini. Nah ini kalau dibeli ini boleh juga masih digunakan ya. Nah gitu. Oke teman-teman, 3 tadi video. Nah kita langsung ke poinnya. Nah di sini ada katanya. Nah di sini daripada channel Keliling Indonesia Santuy. Nah kalian boleh subscribe nanti channelnya ya. Tajuknya macam ini. Contoh negara merdeka sebenarnya. Nah ditulisnya modal nekat keliling dunia 19 hari di Malaysia ya. Oke teman-teman, gimana ya perjalanan mereka ini, suami istri ini? So langsung saja kita ke videonya. Hai, selamat pagi my friend. Jadi hari ini kami bakalan ceritain tentang pengeluaran kita, rekap kita selama di Malaysia. Jadi Malaysia ini kan ada berapa episode kan? Nah ini kita mau rangkumin. Jadi pertama kali perjalanan kita tuh dari airport, my friend. Kuala Lumpur International Airport ya. Nah, jadi kita mulai dari tanggal 16 kita nyampe di Kuala Lumpur itu kita ngapain aja? Kita nggak ada nginap kan? Kita tidur di airport kan? Kita tidur di tempat makan kita itu. Iya, berapa itu kita makan di sana? 12 ringgit. 12 ringgit itu kita makan nasi kandar ya. Makan nasi kandar ya. Terus habis itu kita istirahat, nggak ada pengeluaran lain. Terus nextnya tanggal 17 pagi-pagi kita ada cobain bungkus kaukau. Iya, bungkus kaukau. Ya. Habis itu kita Ini ada famous, ya? langsung check in ke hotel kan. Kita mau langsung OTW ke hotel Palladium waktu itu. Oh iya, itu jalan kaki kan? Jalan kaki. Jadi total di tanggal 17 itu sebesar 95,29 ringgit. Oh, itu udah kayak makan sama Makan, snack, oh ya begitu-gitu ya. Nggak ada transport, nggak ada ya? sarapan, makan siang, makan malam, snack gitu. Yo, pada hari itu tanggal 17 segitu, 95,29 ringgit. Tanggal 18 kita itu makan kari noodle di Pin Kopitiam. Yes. Terus kita jalan-jalan tuh, kita mau ke mall yang mengecewakan aku. Capek kan gitu. Udah capek banget kita ke mall itu, tapi apa yang udah hasil nggak ada gitu kan, kayak kecewa aja sih. Nggak terlalu dapat yang gimana. Padahal mallnya bagus sebenarnya, cuman kitanya yang kecapean. Mana Times Square? Salah planning kemarin. Jadi tanggal 18 itu habis berapa? 98,9 ringgit. Yes, totalnya segitu my friend. Jadi nextnya tanggal 19 kita lanjut ke Ini tetap di Hotel Palladium. Kita di tanggal 19 istirahat kan 2 hari di sana. Iya, terus kita makan itu sekitar nih ya 6 ya. Nah, kita beli nangka. Iya. Kita makan nangka yang super duper enak my friend, 6 ringgit. Habis itu beli jus mangga. Jus mangga ini agak mengecewakan kemarin ya. Tapi 3 ringgit doang sih ya. Masih oke lah. Ya, habis itu kita jalan-jalan ke itu. Oh, Apa tuh yang vibes itu yang terrame jadi si Koko yang jadi kayak bad mood. Tokyo Street gitu my friend. Bukit Bintang ya, Bukit Bintang. Jalan Bukit Bintang. alor. Nah itu Terlalu terlalu crowded, apalagi pas kita lagi capek-capeknya. Iya, jalan kaki juga kan, jadi terasa tuh. Pas di situ kita juga ada kesalahan planning tuh. Kita salah cari informasi, kita pakai LRT, rupanya yang nggak terlalu dekat-dekat juga Iya, ke situ. tetap aja jalan 30 menit. Iya, itu lumayan. Nah itu tetap tanggal 19 ya? Iya. Ya, tanggal 19 kita habis tuh sekitar berapa tuh? 183,4 ringgit. 183. Ngeri, ya. Karena itu kita banyak jajan sih. Iya, iya. Banyak Itu jajan, terus tambah salah planning karena transport kita salah ambil, itulah jadinya. transport. Terus tanggal 20 nextnya Kita ke naik LRT dari Mesir Jamek ke Gombak. tanggal 20 tuh kita OTW ke Genting tuh. Kita check out, habis itu kita langsung ke LRT, bawa tas yang seberat itu. Iya, jadi totalnya itu kena 68,22 ringgit. oh 68. Terus habis itu tanggal 20 tuh kita langsung OTW ke Genting gak sih? Ya, kita langsung OTW ke Genting. Ya, Ke Windham Iron Majestic Hotel. Betul, my friend. Itu salah satu hotel yang paling kami kagumin karena tingginya dan itu tempatnya Paling tinggi di Malaysia, dan dia ada taman bermain namanya Hoverland. Waduh, Hoverland. bagus Itu sekali. bagus banget, dia ada piano di atasnya, kita bisa main piano itu. Maksudnya itu pajangan emang, cuman Iya. untuk estetik foto, untuk itu cakep Bagus banget banget. itu, parah cakep. Iya.
Kalian kalau ke Genting Genting bisa pilih Highland sih ya? kalau mau nginap di Windham tuh bagus, my friend. Sangat-sangat rekomendasi. Ya, betul. Karena kalau kalian mau kemana-mananya itu dia ada shuttle bus yang gratis juga. Jadi ya kalian nggak usah pikirin tentang transport lah gitu, aman. Tanggal 21 sampai tanggal 25 kita di hotel itu ya. Ya. Itu minim pengeluaran sih. Jadi di tanggal 21 sampai tanggal 24 bulan 7 itu kita habis hanya sekitar 42,7 ringgit gitu. Karena Windham Karena kita penginapan free, my friend, kemarin kita coba nginap di Windham. kita collab sama Windham, my friend. Tapi memang di luar itu kolaborasi atau kita kerjasama dengan mereka, hotelnya bagus banget, my friend. Ya, Ini kalian wajib pure cobain sih, betul. pure Itu kayak rekomendasi. aku seneng banget gitu di kamarnya itu kayak mau Suasananya menuju balkon itu kayak Balkonnya kalian kalau ngerasain tinggal di sana, apalagi minta di kamar-kamar yang tinggi, my friend. paling Kalian tinggi ngerasain view-nya vibe-nya, di ya. kita serasa di atas langit gitu, kita melihat awan boleh gitu, juga cakep ini banget. ya. Ngeri Kadang sih, dia bersihnya wah cakep. Apalagi pas paginya kita berapa hari di situ sempat dapat sunrise yang bagus sekali sih, benar-benar bersih. Aduh, keren kali. Kita dari Windham itu Dijemput sama dijemput Anti, sama Iya, iya. Uncle. Dijemput sama keluarga baru kita yang ada di Malaysia, my friend. Itu kita diangkut dari Windham menuju Iya. ke Bukit Beruntung. Ya, Wah, itu keluarga baru yang the best tuh mereka. rencananya kan sehari sehari aja. Kita pikirnya gini nih, kita nginap di rumah Mapren tuh sehari aja, jangan buat repot. Sekali aja kita nginap di situ. Habis itu kita ke Batu Cave. Dari Batu Cave kita lanjut ke next destination. Tapi karena kemaluan kami itu hanya berlaku 24 jam. Habis itu 7 hari kami di sana Mapren di rumah beliau. Iya, Uncle sama Auntie ajakin kita camping. Bukan sih, kita yang maksa kayak. Ya karena kita pengen ngerasain vibe camping yang di Malaysia begitu kan. Kebetulan si Uncle sama Auntie itu memang suka camping. Jadi dia bawa kita ke Bukit Fraser Hill. Fraser Hill. Tapi sebelum itu kita sebenarnya mau camping di Sungai Kedondong. Cuman Sungai Kedondong itu pas hari itu ramai sekali dan Auntie sama Uncle nggak sampai hati lah. iya. Nah, next setelah itu kita lanjut perjalanan, Mapren. Setelah 6 hari di rumah Uncle sama Auntie. lama. Setelah 6 hari. Jadi malu. Jadi kita lanjut ke Penang. Nah, itu kita nggak ada biaya transport ke sana karena itu kemarin kita dibelikan Sama tiket kereta sama anaknya Auntie Auntie Uncle, Uncle, yaitu si si Tommy. Thank you so much. Tapi buat informasi aja, harga perjalanan dari Bukit Beruntung itu ke Penang transportnya sebesar Rp115. yes, Rp115. Jadi udah sampai ke Penang, kita malam itu juga karena nyampainya jam 10, Iya. kita nggak cari penginapan, kita nginap di terminal yang kayak gembel gitu, my friend. Itu lumayan mengenaskan karena terminalnya karena malam itu kan nggak ada aktivitas. Jadi AC, kipas semua dimatiin, panas. nyamuknya luar biasa. Cuma oke lah. Pagi-paginya kita langsung nyebrang pakai kapal. Ya, pakai kapal itu Sebesar langsung dua ringgit ya, 2 ringgit. Murah itu sih. Rp2. Dan itu nyebrang. perjalanannya cepet banget, kapalnya cuma nyebrang gitu sekitar 15 menit. Jadi dari Penang ke Pulau Penang. Ya. Itu namanya The Georgetown. Ya. Itu heritage-nya Penang. ya. Sudah sampai ke Pulau Pinang, kita paginya sarapan dulu deh, karena belum bisa check-in di hotel. Ya. Itu makan sebesar? Nih, Rp48,3. Ya, itu sarapan dan segala macem. Habis itu siangnya kita check-in. Terus itu kita kayak kecapean deh, kita tidur sebentar karena semalamnya itu kan kurang tidur. Enggak sih. Kita jalan-jalan itu langsung. Oh iya ya, mak kuat juga ternyata. Iya, kita makanya herannya kami kalau udah punya hotel yang bagus, kami jalan-jalan keluar nggak menikmatin aduh hotelnya. salah itu. Itu kemarin salah langkah juga. Hotelnya tuh 2 tingkat, besar dan bagus. Ada balkon juga bisa nikmatin gitu. Di sunset. situ nih, seharian kayaknya enak banget gitu, kayak menikmatin. Cuman kami Betul. keluar gara-gara di situ ada bus gratis. Betul. Jadi estetiknya tuh naik bus. Jadi kita masuk dalam bus keliling, Iya. berhenti ke sini kita singgah, nanti Iya. naik lagi, berhenti di sini kita singgah Betul, gitu. betul. Sampai malam. Malam baru kita tidur di situ. Iya, pada di situ pada kita nikmatin hotel tuh enak banget. Malah kita pakai cuma untuk tidur besoknya. Dan itu cuma sehari, my friend, kita di George. Dan itu bagus juga kalau kalian ke Georgetown. Itu kalian bisa cobain hype-nya nginap di heritage-nya hotel yang ada di Georgetown. Itu Ih, bagus. berada di tengah-tengah kota, Mapren. Jadi kemana-mana di situ dekat. Sangat Makanya gampang. aku lihat di map langsung, kita kesini yuk, jadinya. Dan itu terbantu karena berenang. busnya gratis banget. Iya. Iya, kita sampai lupa berenang di hotel tuh.
Oke, itu cuma sehari di hotel, habis itu kita next ke lanjut lah ya. Kita lanjut ke paginya kita sarapan di hotel, habis itu kita check out. Kita cari. Kita lanjut ke kapal deh itu. Enggak, kita cari hotel. Sehari lagi karena masih pengen gitu di Penang. Kayak kemarin aja udah puas jalan-jalan naik bus keliling. Iya. Dari pelabuhan ke pelabuhan kami coba. Belum puas juga gitu. Maksudnya masih ada yang mau di Explore lah ya. Intinya Satu hari kurang habis itu lah kita ya. pindah ke hotel yang satunya lagi sekitar 50-an ringgit. Itu hotelnya backpackeran ma friend. Jadi kita nginap di situ, kamar, toiletnya di luar gitu. Dan malam-malamnya lumayan agak noisy, berisik karena di atasnya kan kayu tuh. Orang lalu lalang di atas jam 10 malam. Itu jam 12-an kita baru bisa tidur sih. Nah, kalau yang di tanggal 31 itu kita habis sekitar 28,15 ringgit. ya. Nah, next habis itu besoknya kita pindah lagi dari Pulau Pinang, kita balik lewat kapal yang sama dengan harga 2 ringgit itu, kita sampai ke Butterworth lagi. Nah, dari Butterworth tuh kita langsung nyari bus. Ya kan? Ya, Langsung nyari bus atau tren ke Padang Besar. Oh, kita langsung lanjut train. Trainnya itu masih di satu gedung Wilayah. itu, ya. Jadi kita kayak naik kapal dari Pulau Pinang ke Butterworth, itu langsung pas turun langsung belok kanan. Jangan turun. Kalau turun kita ke bus, ke tempat bus untuk balik ke ke lain lah, mau ke Kuala Lumpur segala macam. Intinya kita langsung ke kereta di satu gedung itu. Tren. Nah, habis itu ya udah kita beli tiket tren, harganya ini kah? Iya. Ya. 22,8 ringgit. Ya, habis itu perjalanan berapa jam tuh ya? 22 ringgit 80 sen ya. Kayak lumayan deh, itu kita dari Sampai malam juga. Iya, dari sore sampainya sana malam. Intinya kita dari tren itu sampai ke Padang Besar. Nah, itu Padang Besar tuh adalah perbatasan antara Malaysia dan Thailand. Ya, dan kita itu kan kemarin diantar sama abang-abang baik yang kita ketemu di Mystery Airway itu. Ya, betul. Untuk cari makan. Dapatlah nasi goreng gila yang enaknya yang luar enak biasa, ma friend. Itu entah karena kami kelaparan atau apa nggak tahu dah. Tapi itu enak kali. Dan itu juga kita tinggal di Terminal bus yang mengerikan dan sepi sekali. Iya. Nyamuknya juga nggak kalah banyak. Hebat ya. kan pertamanya kami cari waktu itu yang jam 7 malam udah cari hotel. Iya. Rupanya hotelnya mahal-mahal. Satu Pas mahal. kita udah memutuskan untuk tinggal di terminal bus, aku baru lihat Ada pelang ya? pelang. Di situ tulis apa? Penginapan Penginapan murah. cuma 35 ringgit. Bayang 35 ringgit Itu berarti sekitar kali 4. ya 90.000 100.000 rupiah lah, ma friend. Iya, 100. Tapi masalahnya adalah itu lumayan jauh. Terus keduanya itu udah jam 11 malam kita tahunya kan? Iya, jam 11 malam. Kami teleponan, nomornya itu pakai line ya, kayak line. Orangnya tuh ngantuk-ngantuk, ma friend. Jadi dia bilang besok aja ya katanya. Nah, pada intinya kita nggak dapat penginapan itu hari itu. Ya udahlah, tetap aja kita putusin tidur di terminal malam ya. tuh. Besok Nah, di tanggal 1 kita habisnya itu sekitar 120,1 ringgit. Kenapa banyak? Karena aku banyak jajan. ya, itu biaya-biaya pribadi gitu kalau, friend. Jadi semua pengeluaran kita tuh kalian bisa lihat, oh kalau misalnya satu hari kita di Pulau Pinang berapa, satu hari kita di sini berapa. Jadi kalian bisa iyalah, jadi ada sedikit informasi untuk kalian kalau kalian mau ke daerah-daerah yang kami kunjungin juga. Ya, tergantung sih, kalau belanja kan Ya, masing-masing opsional juga lah ya. itu ya. Cuman kalau belanja aku bisa sampai 120,1 ringgit itu karena di Pulau Pinang di Georgetown itu di situ banyak banget ya obat-obatan herbal, minuman-minuman herbal yang bagus untuk kesehatan Ya. itu, makanya aku beli gitu. Kenapa juga kita orang Indonesia banyak berbondong-bondong berobat ke Malaysia karena memang sebagus itu Malaysia, ma friend. Ini bukannya membandingkan, tapi memang sebagus itu rumah sakit Malaysia. Tapi rumah sakit Indonesia bagus juga, bagus kok. Indonesia bagus, rumah sakitnya bagus banget. Cuman Malaysia lebih bagus karena kan kita juga yang misalnya punya dana yang sama nih. Misalnya kita ada uang 10 juta. Berobat di Malaysia tuh 10 juta tapi dapatnya yang level 1. Nah, kita di Indonesia berobatnya mungkin 10 juta juga tapi dapat yang level 2. Ya itu kan pilihan. Kalau kita malas naik pesawat ke Malaysia, kita berobatnya di Indonesia. Sama-sama bagus tapi sedikit lebih bagus di Malaysia.
Enggak sih. Sedikit. Sedikit aja bagus. Jadi kalian kalau di rumah sakit Pineng itu rata-rata semua orang Indonesia. Iya. Betul. Itu semua orang Indonesia. Ya, itu tandanya tuh emang. salah satu alasan Gimana? kenapa Malaysia jauh lebih sedikit lebih Sedikit, Bang. sedikit aja lebih bagus daripada Indonesia. Sedikit Udah. sedikitnya segini, ma friend. Takut Besoknya kita baru Dimarahin telepon netizen ya. lagi. Ya, karena kita pikir badan kita udah lumayan remuk, capek kali, ma friend, dari sebelumnya kurang tidur. Ini tidur di Di terminal hotel itu kan bus lumayan lagi. kan, cuma 100.000 ya udahlah di Iya. situ aja. Pas telepon nggak diangkatnya lagi. Udah nggak diangkat sama orang nomor itu. Kita paksa jalan kaki kita sampai ke hotel ya. Iya, kami cari tahu lah mapnya. Tanya-tanya orang sekitar, rupanya dapet. Dapat ke hotelnya. Ternyata tuh sampai sana harganya 150.000 alias sekitar 50 ringgit, ma friend, bukan 35 ringgit itu. Nah, intinya kita pada hari itu habis 84,2 ringgit. Ya, betul. Nah, yang di tanggal 2 itu kita nginap di penginapan yang kita on the spot. Ternyata di situ banyak orang-orang dari Afrika yang nginap di sana untuk ngurus visa, ma friend. Mereka ada yang kuliah di Malaysia, ada yang kuliah di Thailand. Ya, lumayan lah kita jadi ketemu-ketemu banyak-banyak orang dari luar. Tapi itu penginapannya lumayan sedikit mantap karena kalian bisa lihat ruangannya itu kayak udah lama banget, terus kipas Berdebu. juga berdebu juga. Tapi ya kita masih bisa tidur lah. Nah, itu yang paling murah di sana. Itu paling murah di sana tuh kelasnya kayak gitu, ma friend. Mungkin ada tapi kami nggak dapet ya. Paling kalau mau yang AC itu harganya hampir 2 kali lipat dari itu. Ya, 200 nggak sampai, nggak ada 200, 300. Iya, hampir 100 ringgit. Karena itu gitu ada lah. AC, ada itu kan. Ada semua mungkin lengkap kayak. Tapi ya setidaknya kita selamat pada hari itu bisa tidur, ma friend. Karena udah capek kali sih dari sebelumnya. Nah, terus nextnya di tanggal 3 Kita naik train dari Padang Besar ke Hat Yai. Ya, itu udah masuk ke Thailand. Jadi berakhir Malaysia itu di tanggal 3 bulan 8. Oke teman-teman, nah itu tadi ya dikasih tahu juga ya berapa habis mereka keluar ya selama 19 hari katanya di Malaysia ya. Tapi ada juga tadi hampir 1 minggu dia di tempat rumah anti dan uncle orang Malaysia tadi itu. Wow, oke. Nah ini juga boleh untuk kawan-kawan Malaysia, kawan-kawan Malaysia pula, kawan-kawan Indonesia maksudnya nanti macam mana budgetnya mau ke sini, mau ke sana gitu ya. Jadi boleh dipersiapkan ya untuk yang melancong. Oke. So, teman-teman, macam itu tadi ya. Supaya video ini bermanfaat buat kalian mana tahu mau datang ke Malaysia ya. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Misari. Bye. Thanks for watching! If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.